Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan memulai pertemuan pembelajaran kita dimulai dari bab 1 mengenai materi nilai-nilai dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan Miss Nabila. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu materi apa aja sih yang akan kita pelajari ke depannya dalam bab ini. Yang pertama yaitu ada tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Terus yang kedua ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita akan mulai dari pertama. Sebelumnya di sini ada pengenalan secara ringkas dulu. Ada 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Sebelumnya ada quotes dari salah satu tokoh. Tugas maha besar generasi kita dalam mewariskan toleransi, bukan kekerasan. Dikutip dari perkataannya Ridwan Kamil. Kita mulai di submateri pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Kita akan membahas dari macam-macam kekuasaan negara. Selanjutnya konsep pembagian kekuasaan negara. Kita akan memulai membahas dari macam-macam kekuasaan negara. Sebelumnya misalkan bertanya dulu, apa saja sih kekuasaan negara nih menurut kalian? Kekuasaan negara itu banyak macamnya. Misalkan mengutip salah satu sebelum kita masuk ke dalam Trias Politika. Jadi menurut John Locke, dikutip oleh Rianto pada tahun 2006 bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengenai kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, kalau menurut John Locke, yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan selain pendapatnya John Locke, ada juga tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Nah, beliau mengatakan ada 3. Yang pertama yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga ini yudikatif. Yudikatif ini kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kenapa sih dibedakan antara federatif menjadi yudikatif? Jadi pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapatnya John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Jadi ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Maka dari teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika. Kita mulai membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan itu sendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama akan kita bahas pembagian kekuasaan secara horizontal. Bagaimana sih maksudnya secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Dimulai dari yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan atau dipegang oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden langsung, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditegaskan juga dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif atau bisa juga disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA atau Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kelima, di sini ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir, ada kekuasaan moneter, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia langsung, selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah seperti kepala daerah atau wakilnya, dan DPR, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi seperti gubernur atau wakilnya dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota seperti bupati atau wakil, atau wali kota atau wakil, dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya,
yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pemerintahan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ditegaskan juga dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang submateri yang kedua, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ada materi yang pertama yaitu tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, klasifikasi kementerian, dan yang terakhir lembaga pemerintah non-kementerian. Dari 3 poin ini kita akan bagi 2 untuk pembahasannya. Kita akan mulai dari membahas tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia, adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan presiden itu sangat kuat karena merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Miss tidak tampilkan poin-poinnya, akan tetapi akan Miss baca mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Poin yang pertama yaitu kewenangan presiden sebagai kepala negara membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR dan ditegaskan dalam pasal 11 ayat 2 yang selanjutnya menyatakan keadaan bahaya dalam pasal 12. Yang ketiga, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, ditegaskan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, ditegaskan dalam pasal 14 ayat 1. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Itu menurut kewenangan sebagai kepala negara. Selanjutnya, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah, ditegaskan dalam pasal 5 ayat 2. Selanjutnya, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, ditegaskan dalam pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, ditegaskan dalam pasal 17 ayat 2. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rancangan undang-undang, ditegaskan dalam pasal 20 ayat 2 dan 4. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa,
ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1. Itu adalah gambaran mengenai kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang tugas kementeriannya. Jadi presiden ini tidak hanya bekerja sendiri, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum atau pemilu, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Jadi menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden langsung sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain diatur oleh undang-undang, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Jadi undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukannya, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugasnya sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sedangkan yang ketiga, yaitu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara atau BUMN, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Jadi kita telah membahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan, konsep kekuasaan, dan juga tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Di sini ada tugas mandiri yang dapat kalian kerjakan. Perintahnya adalah cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama-nama kabinet dimulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulis informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini. Jadi ada presiden keberapa disebutkan dulu, nama presiden siapa, dan nama kabinetnya. Begitu materi hari ini. Sekian, silakan mengerjakan tugas mandiri yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.